Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu membuat tipografi pada mata pelajaran dasar desain grafis. Untuk teori, kemarin kita sudah membahas yaitu garis dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan materi tambahan ini yaitu membuat tipografi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu tipografi itu seperti apa. Dalam dunia desain grafis, tipografi memegang peran yang cukup penting karena tipografi ini sering digunakan untuk menyempurnakan sebuah desain. Jadi, penggunaan tipografi yang benar akan mempermudah penyampaian informasi agar tepat sasaran. Yang mana tipografi ini akan memberikan sebuah kesan pada gambar ataupun pada sebuah hiasan. Di sini kita dapat menemukan tipografi pada desain media promosi, contohnya seperti di poster, terus ada di flyer, pamflet, koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian, jika kita melihat dari fungsi tipografi itu sendiri, ada beberapa fungsi. Yang pertama, kemudahan membaca. Di sini, jika kita ingin mendesain sebuah tipografi, maka kita harus memperhatikan jenis dan ukuran font. Jadi, dalam jenis dan ukuran font ini sangat mempengaruhi mudah tidaknya untuk teks tersebut dibaca. Karena desain tipografi ini berasal dari teks semua, teks yang disusun. Jadi, penggunaan jenis dan ukuran font sangat tergantung. Kemudian, yang kedua, menarik perhatian. Huruf yang sudah tertata dengan sempurna dan adanya perpaduan warna. Jadi, tipografi ini tidak hanya tentang tulisan atau tentang huruf saja, tetapi ada tentang perpaduan warna juga. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan suatu keindahan. Tipografi ini akan memberikan kesan keindahan dalam huruf yang dirangkai dengan apik. Kemudian, nomor 4, mendulang rupiah. Jadi, tipografi ini memiliki nilai jual berdasarkan seni grafis yang tinggi. Jadi, jika kalian memiliki bakat dalam dunia tipografi ini, kalian dapat menjualnya di internet. Bisa sebagai logo, bisa sebagai desain tambahan, dan lain-lain. Kemudian, jika kita bicara tentang jenis tipografinya berdasarkan bentuknya, ada beberapa jenisnya. Jadi, jika kalian ingin membuat, maka kalian harus bisa mencocokkan dengan jenis tipografi ini. Yang pertama, ada namanya jenis tipografi Roman. Roman ini seperti ini bentuk tulisannya. Jadi, dalam membuat tipografi tidak asal-asalan membentuk sebuah tulisan, tapi ada aturannya atau ada jenis-jenisnya. Bisa kita lihat pada slide berikut. Roman seperti ini. Jika caps lock yang sebelah atas, jika tulisannya kecil, maka yang ada di sebelah bawah. Di sini, ciri-cirinya dari Roman yaitu memiliki sebuah sirip kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Jadi jika kita lihat di sini di ujung-ujungnya memiliki bentuk yang lancip. Bisa kita lihat di sini yang kecil juga memiliki ujung yang lancip. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki sebuah ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Jadi di sini ketebalan dan ketipisannya itu kontras. Jadi dapat terlihat sekali perbedaannya. Contohnya di sini antara garis tipis dan garis tebal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian di sini juga bisa kita lihat perbedaan antara garis tebal dan garis tipis sangat mencolok. Kemudian yang ketiga, kesan yang ditimbulkan yaitu klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminim. Jadi, jika kalian ingin membuat desain tipografi yang memiliki kesan klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminim, maka kalian cocok menggunakan tipe tulisan Roman ini. Saya lanjutkan. Yang nomor 2 adalah Egyptian. Egyptian ini berarti seperti ini tulisannya.
yang besar yang di atas, yang huruf kecil yang di bawah. Kemudian jenis huruf Egyptian ini memiliki ciri kaki, sirip atau serif berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Jadi kita bisa lihat di sini ujungnya itu sama atau berbentuk seperti papan yang mana ketebalannya itu sama semua. Bisa kita lihat di sini ujungnya. Kemudian kesan yang ditimbulkan yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Jika kalian ingin buat desain yang sesuai dengan sifat ini, kokoh, kuat, kekar, dan stabil, maka kalian harus membuat font Egyptian. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah sans serif. Sans serif berarti seperti ini tulisannya. Huruf tanpa sirip atau serif. Jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya. Jadi jika kita melihat kedua contoh yang tadi, itu semuanya hampir memiliki serif atau memiliki sirip semua. Tapi jika sans serif maka tidak memiliki sirip. Kita bisa lihat di sini. Tidak memiliki. Beda dengan yang tadi, pasti ada bedanya. Kemudian hanya memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Di sini antar huruf ketebalannya itu sama, beda dengan yang tadi. Kita bisa lihat di sini antara S sama E memiliki perbedaan apa? Tidak ada, ketebalannya tidak ada. Jadi sama semua ketebalannya. Yang kecil juga bisa kita lihat antara S sama N, ketebalan hurufnya juga sama. Kemudian kesannya apa jika menggunakan font sans serif ini? Maka kesannya adalah modern, kontemporer, dan efisien. Seperti itu. Kemudian yang keempat, script. Script seperti apa? Nah, seperti ini script. Bisa dilihat sendiri. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, jika kita lihat di sini, ini hampir sama dengan tulisan tangan atau yang dilakukan dengan pena, kuas, atau pensil tajam. Kemudian, jika kita menggunakan sans script ini, maka sifatnya itu seperti apa? Seperti pribadi atau akrab. Jadi, lebih familiar jika di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi kalian jika ingin membuat sebuah kesan pribadi dan akrab, maka silakan menggunakan font script ini. Setelah itu, ada namanya Miscellaneous. Di sini tulisannya seperti ini. Pasti banyak yang memakai ini. Pasti pernah menggunakan. Karena Miscellaneous ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk font yang sudah ada. Jadi ini merupakan tahap pengembangan dari keempat font yang tadi itu. Ada beberapa gabungan. Kemudian ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Di sini bisa kita lihat jika kita bandingkan dengan font yang lain, di sini ada penambahan yang namanya hiasan atau ornamen. Bisa kita lihat. Nah, ini hiasan atau ornamen ini juga ada tambahannya. Ini juga. Jadi, itu yang membedakan dengan font-font yang lain. Jadi, jika kalian ingin membuat yang lebih artistik, menggunakan font ini. Kemudian, kesannya jika menggunakan font Miscellaneous ini adalah dekoratif dan ornamental. Jadi, ini mengutamakan ke desain dan ke dekoratifnya, ke dekorasinya. Seperti itu. Setelah itu, kita lihat contoh-contoh tipografi seperti apa. Nah, ini. Yang pertama ada husnuzon. Ini berasal dari kata husnuzon saja, kemudian dirangkai sama yang membuat. Positive thinking. Nah, ini ada beberapa dekorasi, sedikit dekorasi. Jadi, jika kalian ingin membuat, silahkan dapat menggunakan beberapa referensi ini. Kemudian ini, dari kalimat, kemudian ditata menjadi sebuah tipografi. Ini juga ada tambahan desain seperti ini.
Saya lanjutkan. Ini contoh yang lain. Dapat ditambahi dengan desain seperti ini. Ditambahi bintang. Kemudian ini juga mungkin ini untuk cafe ya. Jadi ada tambahan secangkir kopinya, coffee time, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini referensinya. Kemudian, tugas untuk kalian semua di rumah, silahkan dibaca. Silahkan membuat desain tipografi berasal dari nama kalian, sifat, tentang kalian, intinya tentang diri kalian sendiri. Silahkan diceritakan. Misalkan, nama saya Rizky, kemudian ditambahi apa bawahnya? Sangat baik atau bagaimana? Silahkan dituangkan dalam tipografi. Silahkan dibuat seperti ini, referensinya seperti ini. Silahkan dibuat seperti ini. Silahkan dibuat sebaik-baiknya. Kemudian, menggunakan apa, Pak? Silahkan didesain tipografi dikerjakan di kertas kosong. Tidak perlu di komputer dulu, tapi silahkan membuat desainnya di kertas terlebih dahulu. Kemudian, silahkan difoto dengan jelas, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya beri tugasnya, kemudian terima kasih. Jika ada pertanyaan yang masih bingung, silahkan taruh di komentar YouTube atau taruh di komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.